أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengklarifikasi dengan adanya Ratu Kidul atau dikenal dengan Ratu Roro Kidul. Menurut pengalaman seorang ahli spiritual pada saat itu 50 tahun yang lalu, berbagi pengalaman, katakanlah sharing terhadap sesama kawannya. Menurut orang tersebut mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, Anda mau menuju ke Laut Kidul. Kalau boleh saya kasih masukan adalah Ratu Roro Kidul lebih menyukai bila ada orang hadir di Laut Kidul dengan membawa bunga, di mana ada bunga yang berwarna ungu, yaitu adalah bunga enceng gondok seperti Anda lihat di video ini. Bunga enceng gondok adalah lambang pertemuan, lambang kebersamaan. Dengan arti kata tidak ada ancaman, tidak ada tujuan buruk. Menandakan itu adalah lambang kedamaian. Anda hanya cukup meletakkan ini di pinggir di mana ada pantai selatan. Duduk berdiam sejenak. Tak lama kemudian dia hadir dan menyapa Anda. Lantas salah satu sahabatnya mengatakan, semudah itukah tanpa kita niat memanggilnya dia hadir? Kata si sahabat tersebut mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan pembicaraannya. Itu menurut pengalaman saya. Saat itu memang saya sengaja refreshing di daerah sana. Memang kondisinya enak, sejuk, menghirup udara sejuk sambil menikmati ombak. Tiba-tiba pada saat saya meletakkan salah satu tangkai bunga enceng gondok ini dan saya berdoa, sebetulnya saya tidak bertujuan ke sana. Kebiasaan saya di mana saya singgah, disitulah saya berdoa mohon kepada Allah, minta perlindungannya agar refreshing saya tidak ada gangguan, semua berjalan lancar. Itu menurut seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan kembali kepada sahabatnya mengatakan, lantas apa yang Anda lakukan setelah dia hadir? Dilanjutkan kembali kepada seorang ahli spiritual mengatakan, pada saat saya meletakkan bunga itu dan saya bersikir seperti tadi saya katakan, saya berdoa kepada Allah minta perlindungannya. Tak lama kemudian dia hadir
Dia menyapa saya dengan santunnya. Dia juga uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spontanitas saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya lihat, ternyata Ratu Roro Kidul dilengkapi dengan tongkatnya. Ciri khasnya dia seperti itu. Dia sungkam, dia bersujud di hadapan saya, di mana saya bersila di pinggir pantai itu. Dengan seriusnya si sahabat itu mengatakan, "Lantas bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak takut?" Kata sahabat mengatakan demikian. Tidak, dia santun. Dari awal dia udah uluk salam, berarti tujuan kita baik. Hanya pada saat awal dia mengatakan, setelah dia uluk salam, dia sungkam di hadapan saya hanya mengatakan, "Kenapa Anda tiba-tiba hadir dan bersujud di hadapan saya? Bukankah saya hanya seorang manusia biasa yang banyak punya salah? Saya tidak pantas untuk disembah, kecuali hanya yang Esa, Allah, yang menciptakan segalanya, termasuk saya, Anda, dan seisi dunia nyata, termasuk dunia lain." Lantas satu sosok makhluk putri bidadari, yaitu Roro Kidul, yang baru saja sungkam di hadapan seorang ahli spiritual mengatakan, "Apakah Anda tidak mengetahui bahwasanya saya lebih menyukai dengan bunga ini? Bunga ejeng gondok adalah bagi Roro Kidul adalah lambang kekeluargaan, wujud kebersamaan atau kedamaian. Barang siapa yang membawa bunga ejeng gondok ini, saya akan cepat tanggap dan saya akan menghampiri, saya akan menyapa dengan santunnya." Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan pembicaraannya, "Mohon maaf, Putri Roro Kidul, saya tanpa sengaja pada saat saya berjalan di mana ada balongan, di situ terdapat banyak ejeng gondok yang subur sekali dan dilengkapi dengan bunga-bunga yang mekar. Saya di situ kok tertarik, terpesona, sehingga saya coba mencabut bunga itu dengan satu lembar daunnya. Saya bawa kemari. Saya amati, wah, bunga ini kok indah sekali. Perasaan hati saya damai. Makanya saya bawa ke sini. Saya letakkan di sini sambil saya berduduk menikmati ombak yang ada di pantai ini." Lantas dilanjutkan kembali ke Ratu Roro Kidul sambil tersenyum, "Si Bapak bisa saja, memang betul, saya memang menyukai seperti yang Anda katakan. Anda melihat tertarik. Inilah salah satu bunga yang terbaik. Sebagai tanda, ibarat kata bendera adalah berwarna putih, lambang kedamaian, kebersamaan. Tidak ada kata persengketaan atau permusuhan. Bila ada lambang seperti ini hadir, saya lebih prioritaskan menghadapi itu. Berarti itu adalah yang datang yang bertujuan baik-baik," kata si Putri Roro Kidul dengan lugasnya mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan oleh seorang bapak spiritual mengatakan, "Alhamdulillah, berarti tanpa sengaja saya memiliki keinginan, kehobian, rasa tertarik dengan salah satu bunga ini. Tanpa sengaja tadi di jalan, tiba-tiba saya kok tertarik. Lantas saya ambillah satu tangga bunga ini bersama satu daun yang ada, yaitu bunga enceng gondok. Karena saya jarang melihat bunga ini. Kalau dikatakan enceng gondok memang banyak, saya sering melihat, tapi jarang melihat bunganya. Ternyata pada saat saya lewat tanpa disengaja, saya melihatnya sekilas. Wah, ini di pinggir jalan, di balongan kecil, kok subur banget bunga enceng gondok.
bunganya mekar banyak. Saya suka sekali. Karena saking sukanya, ya sudah saya petik satu bersama satu daunnya. Ya inilah, kata si seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas seorang Ratu Roro Kidul mengatakan kembali, Bapak hadir kemari ada tujuan apa? Apakah Bapak tidak keberatan hadir di rumah tinggal saya, rumah kerajaan atau Roro Kidul? Di situlah tempat saya tinggal. Mohon maaf Roro Kidul. Sekali lagi, Nyi Roro Kidul, saya mohon maaf. Saya terus terang, selama ini hanya mendengarkan cerita-cerita dengan masalah Nyi Roro Kidul. Tapi saya tidak tahu detail apakah betul adanya Roro Kidul yang ada di Laut Kidul, maksud saya. Tapi saya hanya mengetahui melalui gambar-gambar, termasuk banyak di media, termasuk di YouTube, termasuk dibuatkan di buku-buku. Di situ lantas saya bertanya-tanya, adakah riwayatnya? Nah, demikian yang saya masih ada di benak. Ternyata saya tidak bermimpi. Ini kenyataan, saya bisa bertemu dengan Anda. Apakah betul adanya bahwa Anda adalah Nyi Roro Kidul? Dengan senyumnya dan santunnya si Roro Kidul mengatakan, betul Pak, sayalah orangnya yang suka dibicarakan banyak orang dari seluruh penjuru, bahkan sampai ke luar negeri. Indonesia sendiri pun lebih peka, bahkan seantero Indonesia dan termasuk seluruh dunia telah mengetahui. Karena dikenal, saya tahu banyak orang pelukis-pelukis menggambarkan wajah-wajah saya yang cantik. Saya suka itu. Jadi memang betul adanya. Inilah saya aslinya. Bapak telah mengetahui langsung siapa saya. Lantas dilanjutkan kembali dengan seorang ahli spiritual mengatakan, di mana rumah Anda? Atau katalah istana Ratu Roro Kidul? Lantas Roro Kidul dengan lugas menjawab, rumah saya adalah ada di dasar laut, di mana Laut Kidul berada, sambil menunjukkan tangannya di mana letak titik temu yang ada istana Ratu Roro Kidul. Lantas seorang spiritual mengatakan kembali, bagaimana caranya seorang manusia, contohnya seperti saya, bisa masuk ke dalam lautan sebanyak air itu, bahkan dalam. Bahkan Anda mengatakan di dasar laut. Sedangkan saya tidak bisa renang, kata seorang spiritual mengatakan demikian. Lantas dengan senyum manisnya, si Roro Kidul mengatakan, Bapak, kalau Anda memang apa yang saya inginkan atau harapan saya, ajakan saya memang Bapak mau hadir di mana rumah Roro Kidul berada adalah saya, Anda tuh cukup mengikuti saya di atas kereta yang saya miliki, sambil menunjukkan itu kereta saya. Sampai geleng-geleng kepala si bapak itu mengatakan, wah, keretanya megah sekali, Nyi Roro Kidul. Bagaimana caranya dia kok bisa tidak menyentuh bumi, ada di awang-awang, di atas awan? Begini Pak, memang betul, wajar, namanya dunia kita berbeda. Bapak di dunia nyata, saya di dunia lain. Dunia lain, melihat dunia lain memang terkadang merasa aneh dan bingung. Saya adalah
tidak lepas bangsa jin yang dengan sebutan ratunya jin, yaitu Nyi Roro Kidul. Anak buah saya banyak di sana, semua adalah wanita. Lantas si bapak itu melanjutkan pembicaraannya. Bagaimana ceritanya Anda bisa ada di sana? Asal usulnya seperti apa? Awal mulanya. Lantas dilanjutkan, Roro Kidul mengatakan, ya, mungkin saya sudah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya saya diberi amanah untuk menjaga Laut Kidul di mana saya tinggal. Bukan saja saya ada di dasar laut, tapi antara pertengahan dalamnya laut. Lantas dilanjutkan si bapak orang ahli spiritual mengatakan, berarti istana Anda mengambang, tidak menyentuh dasar laut, tidak muncul di atas air. Lantas si Roro Kidul mengangguk sambil berbicara, betul. Ibarat kata, dia diapit oleh kanan kiri bawah atas dari air laut yang ada. Subhanallah, Allah Maha Besar, Allah Maha Mencipta segalanya. Sedangkan istana Roro Kidul begitu megah besar sekali, tapi tidak menyentuh bumi, tidak tenggelam, tidaklah terapung, bisa ada di tengah-tengah di mana dalamnya lautan. Subhanallah. Lantas si Roro Kidul mengatakan, saya percaya Bapak orang alim, orang baik, yang selalu taat pada agama. Saya suka itu. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan kembali, saya terus terang kurang begitu memahami. Walaupun seorang Nyi Roro Kidul bukan asing lagi dibicarakan banyak orang. Sekalipun Anda wujud manusia, tapi aslinya adalah jin isi penuh Ratu Kidul yang ada di dalam Laut Kidul tersebut. Kenapa Anda begitu baik dan bisa berwujud sebagai manusia, putri bidadari seperti itu? Apa misi Anda? Lantas si putri Roro Kidul mengatakan, orang mengatakan penjaga Laut Selatan, ya itulah adalah saya, Pak. Apa yang dimaksud penjaga? Lantas si Ratu Roro Kidul mengatakan, apabila ada makhluk-makhluk, baik makhluk gaib maupun makhluk nyata, yang bertujuan jahat di lingkup di mana saya jaga, berarti harus berhadapan dengan saya, mendapatkan imbalan yang setimpal. Lantas dilanjutkan kembali dengan seorang ahli spiritual mengatakan, misalnya seperti apa kejahatannya? Misalnya antara manusia-manusia yang sedang berjalan-jalan di sini saling membuat menciptakan kejahatan, katakanlah terjadi perkelahian atau mengganggu seorang wanita yang sedang santai refreshing seperti kayak bapak gitu. Saya akan berwujud di situ langsung untuk mendamaikan. Kalau memang tidak mau damai, akibatnya akan fatal di Laut Kidul ini. Dia akan tenggelam, menghilang tanpa jejak, kata si Nyi Roro Kidul mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual ingin menyudahi pembicaraan terhadap Nyi Roro Kidul. Mohon maaf Nyi Roro Kidul, terima kasih banyak. Saya sudah bisa bertemu dengan Anda. Seumur-umur saya baru mengetahui langsung, padahal saya sudah lama mendengar suara riwayat Anda dari seluruh penjuru.
Di situ membuat PR saya, apakah betul adanya Nyi Roro Kidul? Ternyata saat inilah saya menyaksikan langsung dari mata saya sendiri. Ternyata memang Anda baik, sekalipun Anda makhluk jin, makhluk lain, tapi punya misi yang baik. Lantas boleh saya bertanya, dengan menganggukkan kepala dan senyumnya si Roro Kidul mengatakan, silakan. Kembali dengan bunga enceng gondok ini, kenapa ini sebagai lambang kedamaian atau kebersamaan? Lantas si Roro Kidul menjelaskan dengan lugas, begini Pak, enceng gondok itu kan bentuknya tahu sendiri. Kenapa dia dikatakan enceng gondok? Dia bergondok. Dengan lembutnya, bodinya mulus, tapi seratnya kuat. Dia berserat. Dan ini manfaatnya banyak pada daunnya. Dapat bisa mengobati orang yang punya penyakit tulang. Cukup dengan direbus daunnya dengan tangkainya. Kalau rajin mau minum, insya Allah akan sembuh. Bunganya ini pun bisa Anda konsumsi. Jadikanlah dia sebagai herbal. Dikukus, dimakan seperti kita buat lalap makan. Bagus, termasuk daunnya. Memang daun enceng gondok ini termasuk pohonnya dikenal adalah seratnya paling kuat. Tapi kalau Anda bisa meramu, memasaknya dengan baik, dia akan lunak. Cukup dipotong kecil-kecil, direbus, bisa buat lalap. Ini bisa buat mencegah penyakit-penyakit apa saja. Menurut si Nyi Roro Kidul mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual aturan ingin menyudahi pertemuannya, dia tertarik. Alhamdulillah Nyi Roro Kidul, saya banyak pengalaman dari Anda. Walaupun hanya cuman enceng gondok, ternyata manfaatnya luar biasa. Subhanallah, Allah Maha Besar, Allah Maha Mencipta segalanya. Maka ada satu kata bahwasanya apa yang diciptakan Allah di dunia ini, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, hasilnya akan lebih baik. Subhanallah, kata si seorang spiritual mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan kembali kepada seorang ahli spiritual mengatakan, Nyi Roro Kidul, bukannya saya bosan atau menyudahi hal ini, tapi karena ini sudah cukup lama saya berbincang-bincang dengan Anda, sebetulnya saya senang sekali berbincang-bincang dengan Anda, apalagi seumur-umur saya baru mengetahui, kebetulan ingin membuktikan apakah betul adanya riwayat Nyi Roro Kidul yang ada, yang seperti orang-orang bicarakan, baik melalui media, melalui katakanlah orang-orang mengatakan demikian. Ternyata saya membuktikan sendiri langsung di hadapannya. Karena ini sudah cukup sore, saya akan pulang. Saya mohon diri. Terima kasih sebelumnya yang telah memberikan masukan-masukan buat saya, terutama dengan adanya riwayat Anda, termasuk enceng gondok yang tanpa sengaja sepetik bunganya, ternyata luar biasa manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si Roro Kidul menjawab dengan lugasnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Sambil dadah mereka masing-masing menghilang. Si Ratu Kidul tiba-tiba menghilang, si bapak itu sudah lenyap, kurang lebih sudah 1 kilo berjalan. Demikianlah saudara, riwayat sekilas kupasan mengenai adanya antara pertemuan Nyi Roro Kidul dengan seorang ahli spiritual Ruqyah. Semoga dapat menambah wawasan buat Anda semua. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.